Selamat berjumpa kembali dengan saya Iwayan Simpen. Masih kita dalam sesi pemrograman web, dan pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai HTML dan saya sudah akhiri sampai pertemuan 7 kemarin tentang pembahasan HTML. Nah, pada hari ini sekali lagi kita akan membahas mengenai JavaScript. Nah, dalam JavaScript dan selanjutnya nanti saya akan berikan secara gambaran secara umum saja apa saja yang kita akan bahas selama pembahasan JavaScript. Yang pertama adalah pengenalan JavaScript. Yang kedua adalah JavaScript atau script daripada JavaScript itu diletakkan di mana saja. Kemudian kita lanjut dan membahas mengenai tipe data. Kemudian bagaimana cara mendeklarasikan variabel dan konstanta. Kemudian kita akan membahas mengenai operator. Ada beberapa operator di situ, ada operator aritmetik, operator relasi, operator logika, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kendali. Yaitu ada dua di situ, ada selection dan looping. Kemudian kita bagian akhir dari JavaScript kita akan membahas function dan array. Baik, kita mengawali dengan pembahasan JavaScript, yaitu pengenalan JavaScript. JavaScript ini merupakan keluarga dari bahasa pemrograman C, Java, PHP termasuk sebentar, ya. Kemudian JavaScript itu penulisannya itu lebih sederhana daripada bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam keluarga Java, ya, yaitu penggunaan blok, yaitu kurung kurawal awal dan kurung kurawal akhir. Ini dinyatakan sebentar sebagai blok, ya, dalam JavaScript. Kemudian pada umumnya di pemrograman keluarga Java itu sangat memperhatikan huruf besar, huruf kecil, itu yang disebut dengan sensitive case. Nah, kemudian kalau script dari JavaScript itu kita tempatkan ke dalam file eksternal, seperti di CSS kemarin ada namanya CSS eksternal. Ya, itu kita gunakan adalah extensionnya CSS, sementara JavaScript extensionnya kalau eksternal itu adalah JS. Kemudian untuk dalam penulisan coding sebentar, ada baris yang panjang dan kita mau nyatakan sebagai sambungan daripada baris statement itu menggunakan tanda backslash. Oke. Nah, kita lanjut sekarang peletakan dari JavaScript. Script yang diletakkan antara script dari JavaScript itu biasanya kalau internal, ya, itu diletakkan antara head, ya, text head, di dalam text head, yaitu di sebelum body. Nah, kemudian kita bisa panggil kalau dia merupakan function, ya, nanti kita akan bahas function secara lebih rinci. Untuk sementara ini kita akan gunakan saja dulu. Nah, itu bisa kita menggunakan event onload, ya, untuk memanggil function yang ada di JavaScript. Nah, kemudian script juga bisa diletakkan di body, di dalam body, bukan di text body, ya, di bodinya. Nah, bentuk daripada script daripada JavaScript, ya, kalau kita di PHP sebentar cukup script aja dia sudah paham, ya. PHP sudah paham bahwa itu adalah JavaScript. Tapi kalau dalam dokumen HTML kita tidak cukup menggunakan hanya kata script saja. Nah, kita lengkapi script language JavaScript, kemudian inilah statement-statement di dalamnya. Ini adalah statement-statement yang ada pada JavaScript. Kita lanjut. Nah, ini suatu contoh sederhana. Ya. Dari tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan gunakan hanya dulu function, ya.
kita akan memperlihatkan bahwa function daripada JavaScript itu dipanggil dengan event onload di text body. Jadi script dari JavaScript itu kita letakkan di head, di dalam head, di bawahnya title, ya. Script language JavaScript, function pesan, alert itu adalah kotak pesan, kotak dialog, ya. Nanti yang tampil dalam kotak itu adalah contohnya seperti ini. Nah, ini dipanggil dengan event onload. Salah ketik ya. Kemudian tutup script. Nah, tutup head. Nah, di dalam body untuk memanggil ini saya panggil di body. Ya, body onload pesan. Nah, sekarang kalau kita eksekusi ini itu akan hasilnya seperti ini ya. Ini yang disebut dengan kotak pesan tadi, hasil ciptaan, hasil eksekusi dari alert tadi. Saya kembali ke sini, dari alert, yaitu untuk menampilkan kotak dialog. Nanti ada kotak dialog, lain lagi tampilannya ada tombol yes, no, itu nanti confirm namanya, ya. Itu sudah disiapkan oleh JavaScript. Saya lanjut, ini hasilnya tadi, ya. Sebagai contoh saya coba buka ya, saya buka dari contoh 1 yang ini yang menggunakan ada contoh 1 tanpa di onload. Oke, ini tadi saya balik ke jalur sini, contoh 1 sini. Nanti juga saya akan berikan kepada Anda ini ya. Atau saya copy aja tuh tadi, boleh. Oke, saya copy aja ini, letakkan di sini tadi untuk memperlihatkan ini nanti contoh 1. Saya copy, saya buat dokumen baru, ini saya tutup dulu. Saya menggunakan Notepad++. Oke, sekarang saya simpan dengan menggunakan Save As. Saya ke sini dia, contoh 1 aja saya gunakan. Contoh 1 titik HTML. Supaya ingat ini, onload saja. Contoh dengan menggunakan onload, saya save. Nah, sekarang coba saya ya. Editor saya sudah mengenal dari instruksi-instruksi, maka setiap statement yang ada dia kenali ya. Dia kenali. Alert tadi ini adalah untuk menampilkan kotak dialog. Nah, kalau kita eksekusi ini, contoh 1 tadi, ini contoh 1, mata ini. Tadi saya double klik. Nah, ini hasilnya tadi. Halaman ini menyatakan itu. Beda tampilan karena saya menggunakan Chrome. Ini dipanggil dengan menggunakan event onload. Oke, ini teman itu tadi. Ya. Nah, Anda perhatikan sekarang kalau saya tambah, ini sudah ada sebenarnya di sini. Oke, ini ya, ini sebenarnya tadi. Oke, sekarang kalau saya tambahkan kalimat-kalimat, saya buka ini tadi ya. Nah, kalau saya tambahkan kalimat, yang mana duluan ditampilkan, saya tambahkan di sini, Stimik Diponegara, ya. Saya tampilkan di sini, saya pindah baris. Nah, kalau kita jalankan ini, nah perhatikan sekarang, ya. Setelah keluar dari ini, karena onload itu adalah dipanggil sebelum halaman dimuat, ya, sebelum halaman dimuat. Nah, begitu saya tekan OK, maka dia akan tampilkan tulisan tadi. Oke nih, Stimik Diponegara tadi. Anda perhatikan sekarang, saya perbesar. Nah, ini ya, ini tampilannya tadi. Oke.
Itu tadi penggunaannya yang onload itu tadi adalah, nah kalau kita perhatikan di sini, ini ya, ini fungsi ini dipanggil di onload pesan tadi, function pesan. Maka duluan ini yang dia jalan, baru ini tampil, ya, karena dipanggil di onload. Nah, sebentar saya tunjukkan bagaimana kalau kita letakkan ini langsung saya bawa ke body, ya, tidak ditampilkan di onload. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua, yang B ini. Saya buka dulu. Nah, perhatikan. Alert, saya tidak menggunakan function. Tadi kan diletakkan dipanggil dengan multi body. Nah, sekarang di contoh kedua ini, saya tidak menggunakan di function, tapi saya panggil di dalam body. Tadi saya sudah sampaikan bahwa script dari JavaScript itu bisa langsung dipanggil di body, tapi tidak menggunakan function. Ini saya tidak menggunakan function, saya menggunakan alert. Nah, perhatikan sekarang yang ini hasilnya. Nah, kalau kita kasih jalan eksekusi, nah perhatikan. Nah, tampil yang pertemuan B. Nah, ini ya, berarti sekuensialnya. Ini masih dia menggunakan yang mana itu ya? Nah, ini seharusnya sekuensial kalau di browser lain, tapi di apa namanya, di Chrome ternyata dia dulu didahulukan, ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini adalah sekuensial dari body. Ini dulu tampil dua baris. Kalau kita menggunakan saya dulu menggunakan eksekusi IE, maka dia eksekusinya adalah sekuensial, ya. Nah, kalau ini saya coba sekarang saya jalankan ini, saya tutup dulu ini supaya lihat seperti apa hasilnya, ya. Yang 2B ini ternyata hasilnya sama dengan yang satu yang tadi, ya. Ternyata dia utamakan. Saya tidak memanggil lewat function, dia harusnya sekuensial. Nah, sekarang kita lihat yang 3C. 3C ini apakah 3C? Nah, saya menggunakan dia eksternal, ya, pesan dia ngambil di eksternal. Nah, ini ada nggak eksternalnya? Saya coba cek dulu. Saya nanti buat aja yang eksternal, ya, yang function ini. Sorry, yang saya buka dulu yang ini, yang ada function, saya copy aja. Yang tadi yang alert ini saya gunakan di eksternal. Saya copy, saya buat file baru, new, ya, Ctrl V. Saya simpan dengan extension JS, save as, ya, pesan titik JS JavaScript. Nah, itu extension. Oke, ini dia sudah eksternal. Nah, kita balik aja ke sini dulu, lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Ini tadi hasilnya tadi. Nah, tanpa menggunakan event, itu sudah saya sampaikan tadi. Oke, kalau tidak kita menggunakan event, maka kita akan letakkan dia di body. Contohnya ini tadi. Dan sudah saya praktekkan tadi, ya. Bisa kita letakkan tanpa menggunakan event, langsung dieksekusi di body secara sekuensial seharusnya. Oke, hasilnya sama ini tadi. Nah, kemudian eksternal. Di eksternal itu saya simpan skripnya itu di eksternal. Cara memanggilnya kita menggunakan src, script language JavaScript resource, ya. Source-nya adalah di eksternal, makanya dari extensionnya JS saya sudah sampaikan tadi. Nah, ini adalah yang kita tempatkan pada suatu file khusus JavaScript, yaitu JavaScript, dan dipanggilnya dengan menggunakan tadi cara seperti ini, ya, cara seperti ini, script
language JavaScript src resource, sebenarnya inilah src pesan CS. Nah, ini saya buat sekarang praktekkan yang ketiga, yang C tadi. Yang C tadi, mana yang C? Oh, ini. Ya. Yang ini dipanggil di extension. Ini aktif ini pun tidak jadi masalah. Ya. Script language. Script. Nah, ini scriptnya, language-nya saya tidak sebutkan. Ya. Secara apa namanya, secara sederhana, lengkap pun silahkan seperti itu. Nah, coba saya eksekusi sekarang yang 3C. Oke, yang 3C. Nah, ini. Nah, sekarang hasilnya dong. Oke. Nah, tadi kalau eksternal bahkan dia sekuensial. Saya ulangin. Ya. Oh, sama. Ya, saya refresh dulu, seharusnya dia secara sekuensial harusnya 2 dulu muncul baru ya. Secara sekuensial seharusnya 2 ini muncul baru muncul di kotak dialog, setelah keluar dari kotak dialog baru ini muncul. Ya. Itu menggunakan cara eksternal. Nah, kita lanjut dulu karena pembahasan kita ini cukup banyak. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data. Tipe data yang ada di JavaScript, khususnya di JavaScript, ya. Dan ini sebenarnya ada pada keluarga Java, tapi cara mendeklarasikan sebentar variabel dengan tipe data itu tidak ada di JavaScript. Ya, tidak disebutkan. Kalau di bahasa pemrograman lain, kita harus sebutkan dia tipenya apa. Nah, kalau di JavaScript, termasuk di PHP nanti itu tidak disebutkan tipe datanya. Nah, tipe data secara umum adalah boolean, bool ya. Itu adalah tipe data logical. Hanya terdiri dari true dan false. Kemudian tipe data char, ya, untuk karakter atau string. Kemudian untuk bilangan atau numerik itu adalah ada tingkatannya, tipenya bit, short, integer, long, floating point. Nah, float itu adalah bentuk pemangkatan ya, blok desimal. Kemudian double, ini adalah integer ya, yang tingkatannya lebih tinggi daripada bit, short, dan integer, termasuk long ya. Oke. Kemudian variabel dan konstanta. Dan ada ketentuan kalau kita sudah membahas tentang bahasa pemrograman, ya, variabel punya ketentuan. Ketentuan pertama dimulai dengan karakter, kemudian penamaan, ya, harus satu kata, artinya kalau 2 kata itu harus digabung. Kemudian perhatikan sensitive case-nya, maksimum 255 karakter, dan dia unik, artinya kalau ada variabel yang Anda gunakan untuk keperluan lain itu dibedakan ya. Nah, kemudian bedanya lagi di JavaScript bahwa langsung dapat diisi dengan suatu nilai ya, sekaligus mendeklarasikan variabel kita isi. Nah, ini penting nanti. Di HTML kemarin tidak mengenal variabel ya, karena JavaScript adalah murni bahasa pemrograman. Seperti di awal waktu saya sampaikan di kontrak perkuliahan secara umum, itu saya sudah sampaikan bahwa JavaScript itu adalah murni bahasa pemrograman, pasti ada konstanta, variabel, operator, dan di PHP juga ada seperti itu sebentar. Contohnya, cara mendeklarasikan variabel itu bisa kita menggunakan kata var. Nah, untuk menggunakan mendeklarasikan variabel dalam satu keseluruhan lebih dari satu variabel, kita bisa menggunakan koma dalam satu var. Ini kan bisa panjang. Contohnya ini ya. Script language JavaScript. Ini adalah awal daripada JavaScript. Ini saya letakkan di body langsung, tidak ada di head karena bukan merupakan function.
Ya, saya letakkan pesan juga aja langsung di body. Var, pesan, selamat datang. Ya, untuk variabel pertama. Variabel kedua adalah nama. Saya beri nama Iwan Kemenjaya. Kemudian koma, alamat. Ya, kalau tidak ada komanya seperti ini, itu akan jadi masalah. Ya, tapi di JavaScript itu tidak ada penampilan error. Tahu-tahu tidak tampil seperti itu. Nanti kita akan saya perlihatkan. Ya, kemudian yang terakhir umur. Ya, ini sebenarnya bisa menggunakan titik koma di akhir. Di JavaScript itu tidak dipentingkan, itu di PHP harus. Oke, nah sekarang kita tampilkan data. Karena variabel itu HTML tidak mengenal variabel, maka saya tampilkan dengan menggunakan statement JavaScript. Nah, statement outputnya JavaScript adalah dokumen write. Huruf kecil semua. Statementnya huruf kecil semua. Dokumen write. Buka kurung. Ini Anda perhatikan adalah teks-teks HTML. Teks HTML dieksekusi dengan menggunakan statement JavaScript, maka teks HTML itu harus diletakkan statement dalam statement outputnya JavaScript. Statement outputnya JavaScript adalah dokumen write. Satu-satunya, ya. Satu-satunya statement output di JavaScript adalah dokumen write. Heading, kalau kita lihat tadi teks sebelumnya di HTML, teks heading ya, harus dalam petik dia. Ya, teks-teks HTML itu harus dalam petik. Kemudian ini plus adalah gabungan. Ini adalah variabel tadi. Variabel ini adalah ini. Ya. Oke, variabel. Kemudian tutup ada garis. Ya, karena tidak pindah baris, kita bisa menggunakan dokumen write lagi atau nyambung terus tidak apa-apa. Terlalu lebar, saya menggunakan sepotong-sepotong saja. Dokumen write heading kedua, saudara, ini menggunakan heading kedua, fontnya adalah warnanya green, ditampilkan isi daripada variabel nama. Yang ini ditampil sebentar isinya, ya. Oke. Nah, pindah baris. Di baris berikutnya, ya, saya tulis lagi, saya tampilkan lagi dengan menggunakan warna merah yang tinggal di alamat. Alamat ini sudah ada isinya tadi, ini. Nah, kemudian pindah baris. Saya tampilkan lagi, ya, font color blue. Umur Anda adalah sekian tahun. Nah, ini. Nah, tampilannya seperti ini. Selamat datang, ada garis, kemudian saudara, ini adalah teks biasa, ini adalah isi variabel warna hijau, yang tinggal di, ini adalah isi variabel tadi, ya, umur Anda adalah, ini adalah isi variabel tadi yang 20. Nah, kalau kita lihat programnya ini, saya tidak akan menulis ulang supaya, ya, gimana tadi ini. Oke, ini variabel, saya buka aja coba. Ya, ini tadi, ya. Nah, ini saya tambahkan tadi body color, nanti saya akan bawa bahas belakangan. Dengan menggunakan HTML pun boleh, font color tadi, background ya. Ini pun letakkan di body, ini letakkan di bodinya di sini. Ya, penggunaan variabel. Ya, tadi ini ya, saya gunakan satu persatu. Kata var, kata var, kata var, kata var. Di contoh di sini saya menggunakan tadi adalah satu kata var, tapi harus menggunakan koma. Ya, saya ulangi, di sini menggunakan satu kata var, saya menggunakan koma ke belakang atau ke bawah di enter pun tidak salah, karena ada koma di sini. Itu mendefinisikan beberapa variabel satu sekaligus. Nah, kalau yang di sini mendefinisikan variabel satu persatu. Ya, kalau kita sudah tutup di sini itu
menggunakan kata var lagi tanpa menggunakan koma pun tidak jadi masalah. Nah, kalau ini saya jalankan, kita tutup dulu. Ini kalau saya jalankan, ya, oke, ini hasilnya tadi. Latar belakangnya tadi warna kuning, ya. Selamat datang di STEAM Kehidupan Negara tadi. Isinya memang variabel itu adalah pesan tadi adalah ini. Nah, yang tampil adalah ini. Ada garis tadi karena di belakangnya itu sebelum tutup heading satunya menggunakan HR yang dieksekusi, ya. Teks-teks HTML dieksekusi dengan menggunakan JavaScript. Ya, ini garisnya. Nah, kemudian yang ini tadi isi variabel. Ya, ini adalah isi variabel tadi nama. Ini adalah isi variabel dari alamat. Ini adalah isi variabel dari umur tadi. Nah, coba kita lihat yang 3.1a ini. Apa bedanya? Oh, ini tidak hampir sama si tadi. Ya, tidak ada bedanya, sama. Nah, coba yang satu lagi, ini yang 2. Oh, ini langsung. Ya, penggunaan variabel tidak tanpa menggunakan variabel, ini langsung. Ya, teman saya beda-bedakan di situ aja. Oke, kita lanjut. Ini sudah tadi. Nah, ada karakter-karakter khusus yang digunakan di dalam JavaScript, misalkan untuk backspace, untuk mundur, config, ya, new line, pindah baris, bisa kita menggunakan backslash n yang BR tadi, ya. Kemudian untuk enter, pindah baris, dan tab, kita bisa menggunakan simbol-simbol seperti ini. Nah, ini jarang saya gunakan, saya menggunakan di HTML saja, ya, seperti itu. Nah, untuk pemahaman tadi, pemahaman tentang dokumen write, JavaScript itu mensupport untuk OOP, Object Oriented Programming. Nah, kita sudah mengenal bahwa objek itu pasti punya properti dan metode. Nah, jadi objek itu pasti punya properti dan metode. Contohnya, mobil, propertinya banyak. Ada berapa ban, ada warna, ada merek, ada tipe, dan seterusnya, itu disebut dengan properti. Metode, misalkan saat mobil itu sudah nyala, ya, masukkan persneling dan injak gas, maka mobil itu pasti jalan. Itu disebut dengan metode. Nah, ini sekarang dokumen. Dokumen itu adalah objek. Di dalam objek dokumen ada properti. Properti dokumen itu ada 2 yang sudah disiapkan oleh JavaScript. Yang pertama adalah BG color. Ingat tulisannya BG-nya kecil, C-nya besar, color. Kalau kita salah ketik, maka diterjemahkan lain oleh browser. Kemudian metodenya adalah satu-satunya write. Maka tadi sebentar dokumen titik write, seperti apa yang kita sudah ya, dokumen titik write. Tuh, ini adalah objeknya dokumen, propertinya tadi. Ya, tadi ya. Ini metodenya adalah write. Propertinya tadi sudah kita sebutkan sebelumnya. Nanti kita akan coba sekali lagi bahwa objek dokumen itu punya metode adalah write, propertinya adalah BG color, last modified. Contohnya ini, ya, tadi sudah saya sampaikan.
Kalau dia properti itu harus menggunakan sama dengan. Contohnya, dokumen BG Color. Ini digunakan untuk background daripada layar. Ini sama saja kalau saya taruh di body sebenarnya. Tadi contohnya sudah lewat sebenarnya, sudah saya sebutkan ya di contoh sebelumnya. Ya, saya menggunakan contoh ini saja. Saya kembali ke sini. Yang ini tadi, yang 1A. Apa ini? Ya, ya ini saya matikan. Oke, saya nonaktifkan. Saya ingat yang saya jalankan ini adalah yang 1A. Saya sekarang yang 1A nih. Oke. Backgroundnya tadi saya matikan ya, saya hilangkan, maka ini backgroundnya tidak ada. Ya, tidak ada. Oke, sekarang saya tambahkan backgroundnya tadi saya aktifkan lagi. Ini saya aktifkan. Ini cara mengaktifkan atau remark kalau di HTML menggunakan lebih kecil tanda seru plus minus minus. Ya. Oke. Nah, kalau sini saya kembali aktifkan. Sekarang saya eksekusi run. Oke. Ini. Nah, ini juga saya coba matikan, tapi saya pindahkan ke sini, ke body. Nah, ini saya save dulu, saya run. Oke, backgroundnya hilang, warna kuningnya. Tapi sekarang saya tulis di sini yang di HTML. HTML sebelumnya begini. BG color sama dengan ya. Oke, ini. Jadi ini mati. Ini yang saya aktifkan di sini. Ini menggunakan HTML punya. Saya refresh. Oke, betul. Ya. Ya. Kalau saya hilangkan ini, oke. Nah, sebentar. Saya akan menggunakan JavaScript. Ada suatu tombol yang kita buat menggunakan radio button. Jadi jika dipilih ini warnanya backgroundnya warnanya kuning, jika dipilih ini warnanya backgroundnya warna hijau dan seterusnya. Ya, ganti-ganti latar belakang. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan JavaScript. Kalau ditempatkan di sini tadi kan ketetapan. Nah, ini nanti kita mainkan dengan menggunakan JavaScript. Ada pilihan menggunakan tombol-tombol. Jika diklik misalkan radio button ini, tampilkan backgroundnya warna ini. Nanti belakangan kita akan gunakan itu. Yang sekarang saya hanya memperkenalkan saja dulu tentang variabel. Ya. Oke, kita tadi saya sudah perbaiki. Coba saya refresh kembali karena saya kembalikan ke JavaScript. Ke backgroundnya itu menggunakan JavaScript. Ini properti. Ya, dokumen write sudah. Nah, saya tunjukkan sekarang. Anda perhatikan sekarang, saya ganti saja satu huruf. Tadi sensitive case, saya menggunakan dokumen write, satu kesalahan. Satu saja salahin. Yang tadinya huruf kecil, yang ini menggunakan huruf besar. Nah, sekarang Anda perhatikan. Di mana dia berhenti? Saya lihat, saya refresh. Oke. Nah, selamat datang. Dia mulai berhenti setelah ini ya. Ini sampai di sini. Nah, coba sekarang saya pakai koma ini. Nah, dia ternyata tergantung dari browsernya. Saya refresh sekarang. Oh, tidak jalan. Ya, inilah kelemahan daripada JavaScript. Ada kesalahan ternyata di sini, ya, backgroundnya jalan. Begitu di sini seharusnya dia kesalahannya tadi di sini, di nama. Pesannya, betul. Pesannya tampil sampai di sini. Begitu ke sini ke bawah, karena di sini salah, sebenarnya kita bisa telusuri. Ya, yang tampil sampai sini garisnya kan tampil tadi. Garisnya tampil tadi. Oke, nah sekarang saya pindahkan coba. Berarti di sini ada kesalahan. Nah, sekarang W-nya saya ganti dengan W kecil. Nah, ini, di sini aja saya kasih salah. Tulisannya benar, tapi diterjemahkan karena sensitive case. Nah, oke, saya refresh. Nah, sekarang ini jalan. Begitu
masuk ke sini sudah ada kesalahan. Nah, sudah begitu masuk ke sini sudah salah, maka berikutnya itu ya sudah salah, sudah tidak berlaku lagi karena kesalahan itu ada di sini, ada di baris ya ke-14 ya. Oke, sekarang ini saya ganti dengan kecil, saya ganti dengan D-nya, dokumennya saya kasih huruf besar ya, dokumennya saya kasih huruf besar. Oke, apalagi satu huruf, semuanya satu huruf aja bermasalah karena dia sensitive case. Nah, sekarang saya refresh di sini di baris ke-14, maka dia tampil ini ke atas, dia akan eksekusi, selanjutnya dia tidak akan berhenti, tidak akan lanjut. Oke, saya refresh. Oke, sama tadi ya. Yang bermasalah itu adalah di D-nya, dokumen, di write-nya benar. Jadi sekali lagi saya katakan, jangankan semua besar, satu aja ya, case-nya, hurufnya, huruf besar, huruf kecil itu bermasalah, itu tidak akan lanjut. Oke, ini sudah diperbaiki. Ya. Tidak ada pesan kesalahan. Inilah kelemahan daripada JavaScript. Kita harus betul-betul melihat di posisi mana sebenarnya ada trouble atau kesalahan. Nah, kita akan cek sendiri. Nah, kalau di PHP, kalau satu huruf saja atau baris saja bermasalah, dia akan tunjukkan pada baris sekian sintaknya salah. Tapi di JavaScript itu tidak kelihatan. Ya. Kalau kita tidak debug. Oke, lanjut. Oke, ini hasilnya sudah tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operator. Operator yang pertama adalah operator aritmetik untuk operasi-operasi angka, penjumlahan, menggunakan tanda plus, pengurangan menggunakan tanda minus, perkalian menggunakan asteris, tanda bintang, pembagian menggunakan slash, modulus atau sisa hasil bagi menggunakan persen, menaikkan satu angka dari angka sebelumnya menggunakan plus, dan menurunkan angka atau decrement itu menggunakan minus. Oke, sekarang kita contoh. Oke, di JavaScript saya tidak menggunakan di function, saya langsung letakkan di body. Ya, saya tulis dulu. Ini adalah HTML, kemudian masuk ke JavaScript. Saya punya X, variabel nilai X-nya 10, nilai Y-nya 3. Sekarang saya tampilkan menggunakan kirim 2 supaya kelihatan besar hasil tulisannya. X sama dengan, berarti dia apapun dia berada dalam tanda petik, dia akan tampil seperti itu. Kalau dia menggunakan teks HTML, dia akan eksekusi, dianggap sebagai teks HTML. Kalau tidak, maka dia anggap sebagai teks biasa. Kemudian untuk menggabungkan antara ya tampilan atau string sebelumnya dengan apakah itu variabel atau string berikutnya, kita menggunakan tanda plus ya. Oke, X, nah, X-nya ini adalah variabel, X-nya adalah 10, maka sebentar akan terjadi X sama dengan 10. Pindah barisnya ini mau di belakangnya ini, mau di depannya ini nggak jadi masalah ya. Mau ditulis ke kanan pun tidak jadi masalah ya. Titik koma ini tidak wajib ada di JavaScript, tapi di PHP itu wajib ya. Ingat, di JavaScript itu tidak wajib, diisi pun tidak jadi masalah ya, tidak diisi pun tidak disalahkan, tapi di PHP sebentar wajib. Dokumen write saya tampilkan pindah baris ya, kemudian Y sama dengan Y, pindah baris lagi, X tambah Y, ini adalah tampilan biasa sama dengan, nanti baru write X. Nah, ini variabel X, isinya variabel X ditambah isinya variabel Y. Pindah baris lagi di perkaliannya. Nah,
Ini pasti menampil di kanannya karena tidak pindah baris, baru pindah baris. Pembagian. Kemudian sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi. X dengan Y sisanya berapa? Kalau kita lihat tadi 10 bagi 3, ya, dapat 3 sisanya 1, maka sebentar hasilnya 1 dan seterusnya. Katakan seperti ini, ya. Sisanya 1 tadi. Sisa hasil bagi Y dengan X dengan Y sisanya 1. Itu kemudian saya naikkan, ada di sini X, ya, plus plus X atau X plus plus. Jadi salah yang dimana belakang mau di depan maupun di belakang, ya. Dinaikkan dari 10 dinaikkan 1 X-nya. Incrementnya dinaikkan 1, diturunkan, misalkan ini increment juga, ya. Oke, contohnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke operator logika. Operator logika, ya, menggunakan and or not, ya. Kalau kita lihat tabel logika dan menggunakan benar-benar, benar dan benar hasilnya benar, ya. Benar dan salah hasilnya salah, salah dan benar hasilnya salah. Nah, sekarang kalau or, sebenarnya kalau kita lihat di pemrograman Anda sudah dapat pemrograman C++ kemarin, ya. Di sini sudah paham tentang itu. Ya, kalau not true ya false, tidak benar yang salah, yang tidak salah yang benar, yang menggunakan not. Kemudian menggunakan operator relasi. Nah, ini keluarganya sih ya, bersama. Ya. Untuk menyatakan sama dengan itu double sama. Ya. Kecuali kita menggunakan tadi pengisian variabel hanya satu sama dengannya. Tapi kalau kita menggunakan relasi operator, ya, perbandingan itu menggunakan dua sama dengan. Not equal, tidak sama dengan. Lebih besar, greater than, lebih besar sama dengan, greater than or equal to, less than or equal to, lebih kecil atau sama dengan. Menggunakan seperti ini simbol-simbol atau disebut dengan operator relasi. Nah, selanjutnya contoh. Nah, sebentar kita akan dia menghasilkan true atau false, ya. Benar atau salah kalau kita menggunakan operator and, or, dan not. Nah, sekarang kita perhatikan operator logika dulu. Ini kita menggunakan operator logika dulu. Saya punya X sama dengan 10, Y sama dengan 3, X1 sama dengan 2, dan Y1 sama dengan 15. Sekarang saya tampilkan X, nah saya mau tampilkan tanda lebih besar. Y isinya N. Nah, nanti baru kita menggunakan hasilnya, hasil N tadi. Nah, sini dia. Tanda dan tadi N itu kan menggunakan ini. Dan dua kali menggunakan operator OR adalah dua kali, not itu menggunakan tanda seru. Oke, maka ini Anda perhatikan contohnya, ya. Oke. Tadi X lebih besar dari Y, N X 1 lebih besar dari Y1. Nah, sekarang Anda perhatikan, telusuri. Kalau kita menggunakan N. X 10 lebih besar dari 3 benar. Dan 2 lebih besar dari 15. Salah. Kalau menggunakan N, maka hasilnya salah. Hasilnya false. Sebentar. Kita cek coba. Dia akan bisa menghasilkan, tadi kan operator logika itu menghasilkan true atau false. Oke. Nah, sekarang berikutnya, kalau saya menggunakan OR sekarang, OR. Nah, ini, X lebih besar dari Y, OR. Ini menghasilkan true, benar. Karena di sini benar, di sini salah. Kalau menggunakan OR, dua-duanya bernilai salah, baru hasilnya salah. Nah, sekarang saya nyatakan not. Ini saya notkan, ya. Menggunakan OR tadi saya notkan. Ya, kalau menggunakan OR tadi kan hasilnya true. Di not kan menjadi false, ya. Not tanda seru ini dia.
Ini kan hanya tampilan hasil, tampilan data yang menjadikan nilainya adalah di sini. Not X lebih besar dari OR. Ya. Nah, ini tadi di not kan ini bernilai true tadi menggunakan OR, ini true menggunakan OR. Ini kan tadi ini hasil ini menggunakan OR adalah true. Kalau di not kan menjadi false. Not true ya false. Tadi saya katakan 10 lebih besar dari 3. Benar. 2 lebih besar dari 15. Kalau ini salah nih. Kalau menggunakan N berarti nilainya false. Kapan dia bernilai benar? Apabila dua-duanya bernilai benar. Kalau menggunakan operator N, dia bernilai benar. Selainnya itu pasti nilainya salah. Nah, kalau kebalikan dari sini. Kapan ini bernilai salah? Kalau dua-duanya bernilai salah, baru dia nilai salah. Lainnya pasti benar. True or true, pasti true. True or false, true. False or true, true. False or false, baru nilainya false. Itu kalau menggunakan OR, itulah logika yang ada di pemrograman. Nah, kebalikannya kalau not true ya false, not false ya true. Oke, bagian akhir daripada ini saya akan memberikan operator tentang tanggal dan waktu. Inilah yang biasa digunakan kalau kita menggunakan kalender dan menampilkan jam. Ya, menampilkan jam, nanti kita akan bahas di function. Sekarang kita hanya menggunakan operatornya saja. Untuk mengambil tanggal aktif sistem itu sudah ada functionnya. Ingat huruf besar huruf kecilnya, Anda perhatikan. Ya, date, get day. Date ini adalah mengambil tanggal dari sistem komputer kita yang aktif. Kemudian mengambil harinya atau tanggalnya itu menggunakan get, day-nya huruf besar, day. Mengambil hari dalam seminggu, get day. Get date, ini mengambil harinya. Get day-nya adalah mengambil minggunya, kode minggu ya. Kalau get date adalah mengambil harinya, tanggal yang dimaksud. Kemudian get month mengambil bulan. Get full years mengambil tahun. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Nah, kita lanjut menitnya dulu. Get hours mengambil jam. Get minutes mengambil menitnya. Get second mengambil detiknya. Inilah yang digunakan untuk menggunakan kalender, ya, membuat kalender, menampilkan kalender, dan membuat jam digital. Ya, kalau kita membuat jam digital. Contoh, ya, ini menggunakan operator tanggal dan waktu. Saya mengambil tanggal yang aktif pada di komputer kita, di sistem operasi kita menggunakan new date. Tadi ada di sini date, kita menggunakan new date. Kemudian ini adalah variabel untuk menampung bulan sebentar. D-nya ini adalah untuk detik, mengambil detiknya, menit, saya mengambil menitnya. Dari tanggal ini get second tadi menggunakan model OOP, object oriented. Hours ya, menggunakan mengambil jamnya. Oke. Sekarang saya pakai aja dulu array untuk mempermudah ya. Karena if juga belum saya gunakan, selection juga belum saya panggil, saya cuma menunjukkan perhitungan hari ya. Saya punya hari new array, kita pakai aja dulu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ingat array ini saya berikan lebih awal pemahamannya bahwa dia dalam bentuk baris, kemudian dengan menggunakan indeks 0. Jadi kalau sebentar hari ke-0 itu adalah minggu, hari ke-1 Senin, sampai hari ke-6 itu adalah Sabtu. Ya. Bulan juga demikian, bulan ke-0 Januari dan seterusnya. Ya. Sampai bulan indeks ke-11 adalah Desember. Karena itu sifat array, dia mulai dari 0.
Ya. Nah, sekarang saya ambil bulan dari tanggal yang sudah kita ambil tadi dari sistem. Ya. Get month plus 1. Kenapa plus 1? Karena dia mulai dan bulannya itu mulai dari 0 diambil sampai bulan 11. Nah, kita supaya sebentar setara dengan perhitungan bulan yang kita punya, maka kita pluskan 1. Oke, saya tampilkan tanggal yang di get day tadi, get date tadi, tanggal variabel ya. Saya tampilkan. Kemudian saya sekarang operasikan. Ya, operasi tanggal. Hari ini hari apa gitu. Saya mau tampilkan di tanggalnya hari ini hari apa. Hari ini TGL get day. Ingat mengambil kode-kode hari dalam seminggu yang Senin, Selasa, Rabu itu ya. Kalau 0 itu adalah hari Minggu, kalau 1 itulah hari Senin sampai ke 6 ya. Indeks ke-6 itu adalah hari Sabtu. Maka sebenarnya ini, kalau ini didapat 0, get day-nya dapat 0, maka dia akan mengambil minggu di array-nya. Kalau dia dapat 1, maka dia ambil Senin, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Saya tampilkan sekarang tanggal. Tanggal itu get date tadi. Tanggal berapa yang dari komputer kita. Kemudian bulan, kita tampilkan bulan. Bulan ini adalah bulan angka tadi. Saya sudah tambahkan 1 karena dia perhitungannya dia mulai dari kalau Januari dia dapat 0. Saya sudah tambahkan tadi ya supaya sama. Kemudian bulan, nah ini saya tidak perlu tambahkan karena dia perhitungannya sudah setara dengan array-nya. Ya, kemudian saya tampilkan tahunnya. Ya, saya tampilkan tahunnya. Nah, kemudian saya tampilkan menitnya, saya tampilkan detik dan seterusnya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini aslinya, ini yang sudah lama tahun 2004, tapi sekarang kita lihat. Kita lihat dulu tanggal sistem yang saya. Sekarang adalah tanggal 9. Ya, tanggal 9 November 2000, ini tanggal sistemnya. Ya, tanggal 9. Nah, ini kebetulan saya membuat ini adalah jam 2. Ya, jam 00 lewat jam 12 lewat 2 menit 22 detik ya, jam 12. Nah, sekarang sudah ada programnya. Ini adalah ini dia operasi tanggal dan waktu. Oke, ini ya tadi yang sudah ada di materi ya. Sekarang Anda perhatikan yang di sini bulan adalah di sini tadi yang mulai dari sini ya. TGL new date, bulan. Nah, saya punya array karena saya mau menampilkan hari ini, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, dan seterusnya. Nah, kalau ini saya eksekusi. Nah, perhatikan sekarang. Oke, ini ya. Ini dia. Oke, saya perbesar aja sedikit. Ya. Nah, ini tadi, ini adalah get date tadi. Ya, yang get tadi adalah ini. Monday, November 09 bulan 9 2020. Ini tadi 2020. Sorry, tanggal 9 maksudnya, November tanggal 9 2020. Ini tampilannya saya menggunakan browser Chrome, jam 00.03 menit. Kalau saya refresh sebentar, ya, maka dia akan bergerak, jamnya bergerak. Ya. Oke. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 9. Ini. Bulannya bulan 11 atau November tahun 2020. Ya, kalau saya refresh ini, maka yang bergerak itu adalah jamnya.
tanggalnya ya. Kenapa? Oke. Nah, ini yang bergerak adalah detiknya. Gitu. Inilah yang dipakai nanti untuk membuat jam digital karena dipanggil berulang-ulang. Disebut dengan, nanti kita bahas itu di function, terutama function rekursif. Bagaimana caranya menampilkan jam digital. Ya. Oke. Yang berikutnya, sekarang saya operasikan. Contohnya ini, saya tidak ada tugas pada hari ini, contohnya ini. Ya. Sama tadi. Saya tampilkan sama. Ini adalah saya tampilkan jam hari ini, hari apa, jam berapa, dan seterusnya. Nah, sekarang saya mau operasikan. 2 hari lagi, itu hari apa, tanggal berapa, 4 hari lagi, bulan berapa, ya, dan 3 tambah 3 tahun, tambah 4 bulan, bulan berapa, tambah, sorry ini tambahannya 2, kalau ditambahkan 2 hari menjadi hari apa, tanggal berapa, kalau ditambahkan bulan, 4 bulan jadi bulan berapa, dan kalau ditambahkan 3 tahun itu menjadi tahun berapa. Nah, perhatikan sekarang. Di tanggalnya ini, saya day-nya, tadi tanggalnya, harinya, day-nya ditambahkan 2 hari lagi. Ya, saya mau ngambil kode harinya. Karena hari itu adalah dalam bentuk Senin, Selasa, Rabu. Kalau lewat dia punya, misalkan pas ke-6, dapat Sabtu. Kalau ditambahkan 2 hari lagi, kan hari berikutnya tidak ada, harus kembali ke hari Senin. Nah, itulah saya menggunakan kode hari, saya bagi 7. Ya, saya bagi 7. Nah, demikian juga bulan. Bulan itu saya menggunakan mod, sisanya. Saya bagi 12. Kalau sudah ditambahkan modnya 4, nah sekarang misalkan bulan 9. Kalau ditambahkan 4 bulan, menjadi bulan berapa sih ya? Setelah bulan 12 kan kembali ke bulan Januari, bulan 1. Maka sisa pembagian 12-nya itu kita ambil, ya, dan seterusnya. Kalau tahun tidak ada tidak ada batasan. Yang punya batasan kan hari. Nah, makanya saya menggunakan mod tadi. Nah, ini kalau saya jalankan, Anda bisa cek sendiri nanti. Ya. Nah, perhatikan. Ya. Oke, saya akan besar. Ya. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 9. Tanggal 9. Kalau saya tambahkan 2 hari lagi, cari 2 hari lagi, maka dia ketemu hari Rabu. Ya. Senin, Selasa, Rabu 2 hari. Tanggal 9 ditambahkan 2 hari lagi menjadi tanggal 11. Nah, sekarang bulannya. Bulan November, kalau saya tambahkan 4 bulan lagi, ya, cari 4 bulan lagi, bulan berapa, menjadi bulan Maret. Nah, hitung saja. Ya. November, Desember, oke. Tinggal Januari, Februari, Maret, tinggal 3 lagi. Tinggal 3 lagi, maka ketemu bulan Maret. Ya, tahunnya tidak ada batasan. Kalau dari tahun 2020 ditambahkan 3 menjadi 3 tahun lagi menjadi tahun 2023. Inilah operasi-operasi tanggal, ya. Untuk mencari tanggal dan sebagainya nanti kita bisa menggunakan JavaScript ya, atau menggunakan PHP, ada function-function yang kita bisa manfaatkan ya untuk perhitungan-perhitungan itu ya di operasi-operasi tanggal. Nah, khususnya kita menggunakan JavaScript ya, saya mengoperasikan dulu di JavaScript-nya. Nanti bentuk-bentuk yang lain ya, membuat kalender, kemudian membuat jam digital dan sebagainya, sekali lagi kita akan bahas nanti ada di pertemuan berikutnya ya di function recursive. Oke, sampai di sini pertemuan kita di pertemuan awal untuk JavaScript ya.
Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya.